Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3351, Yang Mulia, apa rencana kita sekarang? Bawahan yang duduk di kursi pengemudi memandang Ziobiro dan bertanya dengan ragu. Kaki ramping Ziobiro terlipat menjadi satu, dengan senyuman misterius di wajahnya. Mengambil kotak riasan dari samping, Ziobiro memperbaikinya sendiri. Hanya dalam beberapa menit, kulit kemerahan asli Ziobielo menghilang. Sebaliknya, warnanya sepucat kertas, bibir merah halusnya juga menjadi kering dan pecah-pecah. Ziobiro tampak seperti orang yang berbeda, dan seluruh tubuhnya hilang. Mengambil baju yang sangat tua yang telah dicuci dan menjadi putih. Tanpa memikirkan laki-laki di depannya, Ziobielo melepas pakaian mewahnya. Pria yang duduk di kursi pengemudi dengan cepat menundukkan kepalanya saat melihat Ziobiro melepas pakaiannya. Ziobiro yang berganti pakaian tiba-tiba berubah dari orang kaya menjadi orang biasa yang miskin. Namun pakaian yang sudah dicuci putih itu masih belum bisa menutupi sosok kebanggaan Ziobiro. Itu bahkan lebih menonjolkan keagungannya. Ziobiro melihat pakaiannya di kaca spion dan mengangguk puas. Tunggu di sini. Setelah meninggalkan kalimat seperti itu, Ziobiro langsung membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Temperamen dan ekspresi seluruh orang berubah seketika. Ekspresi asli arogan dan percaya diri di wajahnya benar-benar hilang, dan yang muncul adalah ekspresi wanita lemah dan tak berdaya. Matanya penuh ketidakberdayaan dan urgensi, dan tanpa sadar dia berjalan ke arah Fang Hui. Setelah menjelaskan semuanya dalam teh pagi Siamo, Fang Hui berencana untuk pergi. Seorang gadis sedang berjalan dari kejauhan, dan Fang Hui menggerakkan tubuhnya sedikit agar tidak memukulnya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan berencana untuk menelepon. Tiba-tiba, Fang Hui merasakan dia menabrak sesuatu, dan ponsel di tangannya jatuh ke tanah. Siapa? Kamu tidak punya penglihatan saat berjalan. Melihat ponselnya dengan layar rusak, Fang Hui tiba-tiba mengangkatnya, kepala dan berteriak dengan marah. Ziobiro, yang tampak menyedihkan dan tidak berdaya, berdiri di depan Fang Hui, dengan air mata berlinang, dan berkata dengan mendesak. Maaf, perhatianku tadi teralihkan. Ziobiro pasti melakukan semua ini dengan sengaja, hanya agar bisa berbicara dengan Fang Hui. Bayar? Tahukah kamu kalau ponselku sangat mahal? Fang Hui memandang Ziobiro yang lemah di depannya dan berteriak dengan depresi. Ada banyak hal penting di ponsel saya, dan sekarang perlu waktu beberapa jam untuk memperbaikinya jika rusak. Melihat Ziobiro kuno dengan jijik, Fang Hui diam-diam mengutuk nasib buruk. Dan air mata mengalir di sudut mata Ziobiro. Dia mengeluarkan uang tunai yang berserakan dari sakunya. Dia berkata sesekali. Maaf, aku hanya punya begitu banyak uang. Suamiku punya uang. Ketika aku menemukan suamiku, aku akan mengembalikannya kepadamu. Fang Hui memandang Ziobiro dengan sedikit terkejut ekspresi. Berapa nomor telepon suamimu dan di mana dia bekerja? Aku akan mengantarmu mencarinya. Melihat ponselnya yang rusak, Fang Hui mengatakan bahwa meskipun dia punya uang sekarang, dia enggan membelanjakannya sendiri. Meski agak merepotkan membawa wanita ini mencari suaminya, Fang Hui lebih memilih yang terakhir. Nama suamiku adalah Lin Mo. Aku tidak tahu nomor telepon atau lokasi kerjanya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam perjalanan bisnis dan hanya datang menemuiku sekali atau 2 kali seminggu. Kata-kata Ziobiro terdengar seperti guntur, meledak di hati Fang Hui. Tadi kamu bilang siapa nama suamimu? Melihat suara Fang Hui yang tiba-tiba meninggi, Ziobiro kaget dan tidak berani bicara. Hanya berdiri di sana sambil menangis tanpa suara. Fang Hui dengan cepat mengubah nada bicaranya karena kecurigaan batinnya. Gadis, katakan padaku, apakah nama suamimu Lin Mo? Dan dia sangat tampan. Ziobiro mengangguk lemah, menatap Fang Hui, dan berkata dengan lembut. Apakah kamu tahu di mana suamiku sekarang? Dia sudah lama tidak menatapku.
Dada Fang Hui melonjak karena api, kedua matanya tampak seperti hendak memuntahkan api. Dia mengatakan putrinya Su Banxia telah jauh dari rumah selama berhari-hari. Lin Mo jelas memiliki kekuatan yang sangat besar di tangannya, tetapi dia belum menemukan Su Banxia. Ternyata ada seekor rubah betina kecil yang dibesarkan di luar. Apakah dia takut Su Banxia akan kembali dan mengganggunya untuk terus bermesraan dengan rubah betina kecil itu? Ikuti aku, Fang Hui meraih pergelangan tangan Zhao Biro dan menyeretnya menuju mobilnya. Kita tidak bisa membicarakan hal ini di depan umum sekarang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tubuh lemah Zhao Biro terus menamparkan telapak tangan Fang Hui. Dia ingin Fang Hui melepaskan dan memegang erat tangannya. Ada ekspresi tak berdaya di wajahnya yang pucat, dan dia menggigit bibirnya erat-erat dengan giginya, tampak menyedihkan. Aku tahu di mana Lin Mo. Ikutlah denganku dan aku akan membawamu untuk menemukannya. Kata-kata Fang Hui membuat Zhao Biro terlihat ragu-ragu di wajahnya. Pada akhirnya, kehilangannya pada Lin Mo masih membuatnya mengikuti Fang Hui dalam diam. Di jalan tak jauh dari situ, sesosok tubuh yang sudah lama hilang berdiri di sana. Itu adalah Lei Shaoting, tuan muda kedua dari keluarga Lei. Sejak pengakuannya kepada Bai Rongruo gagal, Lei Shaoting tidak pernah muncul di dunia Lin Mo. Tapi dia sebenarnya diam-diam berencana melawan Lin Mo. Saya hanya kesulitan menemukan cara yang baik untuk memulai. Lei Shaoting memandang Zhao Biro yang ditarik paksa oleh Fang Hui, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Saya benar-benar tidak menemukan kesempatan untuk memulai sebelumnya, tapi sekarang, melihatnya sendiri, di sebuah villa di kota Panyang. Fang Hui mengambil foto dari konter dan meletakkannya di depan Zhao Biro yang pucat. Dia mengarahkan jarinya ke Lin Mo di foto dan bertanya pada Zhao Biro. Apakah suamimu dia? Zhao Biro memandangi ekspresi marah dan jari-jari Fang Hui yang gemetar. Ada sedikit sarkasme di matanya. Bagaimana mungkin orang sekuat Lin Mo bisa memiliki ibu mertua yang begitu bodoh? Iya, benar, dia suamiku. Emosi Zhao Biro seakan meledak hebat. Dia memegang album foto di atas meja ke dalam pelukannya. Jari-jarinya terus mengusap posisi Lin Mo di foto, dan air mata terus mengalir di pipinya. Setelah mendengar penegasan Zhao Biluo, mata Fang Hui menjadi gelap. Kemarahan melonjak ke langit, dan Fang Hui dipenuhi kegilaan dan ketidakberdayaan saat ini. Melihat Zhao Biro yang tidak secantik putrinya, tapi juga sangat tampan. Pantas saja Lin Mo tidak pernah bisa menemukan putrinya, sepertinya dia sengaja melakukannya. Ceritakan semua yang kamu tahu, kata demi kata. Zhao Biro dikejutkan oleh suara marah Fang Hui dan berkata sesekali. Aku dan suamiku bertemu di pinggiran kota. Dia sangat tampan dan baik hati saat itu. Petik 2. Setelah kami bertemu, kami segera saling jatuh cinta dan menjadi suami istri. Tetapi dia menceritakannya istrinya sudah meninggal, tapi butuh waktu 3 tahun sebelum dia bisa mengajukan akta nikah. Dan dia sangat sibuk bekerja dan perlu sering bepergian, jadi dia hanya bisa mengunjungi saya sekali atau 2 kali seminggu. Perkataan Zhao Biro membuat amarah Fang Hui semakin kuat. Oke, sangat bagus, istrinya baru saja hamil dan menghilang. Alih-alih mencarinya, dia malah mencari wanita lain. Ia bahkan bercerita bahwa istrinya sudah meninggal sehingga ia tidak bisa mengajukan akta nikah. Apakah hanya ada satu wanita seperti itu? Atau karena Lin Mo menyamar dengan sangat baik dan yang ini kebetulan dipukul oleh Fang Hui? Kata-kata Zhao Biro penuh dengan celah yang tidak dia ketahui banyak tentang Lin Mo. Jika Fang Hui digantikan oleh Su Banxia, seorang istri yang sangat mengenal Lin Mo, Anda bisa langsung mendengar celah dalam kata-kata Zhao Bielo. Kapan mereka berdua bertemu, dan sudah lama sekali Lin Mo berada di kota Panyang. Namun Zhao Bielo bersikap seolah-olah dia baru saja mulai mencari suaminya. Dan jika itu adalah Lin Mo, dia tidak akan pernah menggunakan kematian istrinya sebagai alasan. Tapi Fang Hui tidak tahu banyak tentang Lin Mo. Selain itu, sudah lama tidak ada berita tentang Su Banxia.
Fang Hui masih memiliki prasangka buruk terhadap Lin Mo di dalam hatinya. Faktor-faktor ini membuat Fang Hui sama sekali tidak meragukan perkataan Zhao Biluo. Kamu tinggal di sini selama beberapa hari ke depan, dan aku akan menemukan Lin Mo. Fang Hui berkata dengan suara yang dalam kepada Zhao Biro dengan wajah muram, menahan amarah di wajahnya. Zhao Biro sepertinya sangat takut pada Fang Hui dan mengangguk patuh. Orang yang sedikit lebih tenang akan menyadari ada yang tidak beres di sini. Semuanya berjalan dengan baik, seperti yang dikatakan Zhao Biro. Dia tinggal di pinggiran kota, tempat yang sangat kacau sebelum Lin Mo tiba. Gadis yang sangat tampan seperti Zhao Biro masih bisa berdiri di sini dengan bersih. Bagaimana mungkin dia tidak curiga sama sekali terhadap orang asing? Dan Fang Hui bahkan tidak banyak bicara selama perjalanan. Zhao Biro hanya mengikutinya dengan bingung. Jika memang ada gadis lugu seperti itu, dia pasti sudah lama diculik dan diperdagangkan oleh keluarga Yin. Fang Hui mengeluarkan ponsel cadangan di laci dan menelepon Lin Mo dengan marah. Fang Hui ingin Lin Mo kembali dan menanyainya secara langsung tentang apa yang sedang terjadi. Komunitas bobrok sebelum kota Haipong, kini lanskap telah berubah, dan vitalitas memancar kemana-mana. Terdapat 3 gedung pengajaran untuk belajar, 8 gedung asrama untuk istirahat, dan tempat latihan serta tempat pertunjukan seni bela diri yang besar. Tempat sampah dan pemanas air terlihat di mana-mana di sepanjang koridor sekolah. Hal ini memungkinkan semua siswa pencaksilat untuk minum air kapanpun dan dimanapun. HR berjalan menuju kafetaria bersama Murong Hai dan Lin Mo, yang matanya bersinar karena kegembiraan. Kantin adalah aspek terpenting bagi Lin Mo. Lin Mo selalu ingat apa yang terjadi di ruang pelatihan seni bela diri di lantai 2 aliansi bela diri. Anak-anak yang berlatih pencaksilat tidak makan ikan besar dan daging, tetapi mereka justru makan kubis dan tahu setiap hari. Ini bukan membesarkan anak, ini menghancurkan mereka. Tuan Zhenyu, Presiden, kalian berdua dapat yakin. Kami menggunakan penawaran terbuka untuk kantin Akademi Seni Bela Diri, dan seluruh prosesnya dipublikasikan. Juga akan ada pengawasan di dalam kantin untuk mencegah semua orang dari pejabat melindungi satu sama lain dan terhubung secara pribadi dan pribadi. Dan kami akan secara teratur mengirim orang untuk menghubungi para siswa secara pribadi. Kami dapat memahami status Akademi Seni Bela Diri dengan memperoleh informasi secara pribadi. Ada pandangan mendalam pada HR wajah, ekspresi percaya diri yang kuat. Kali ini, semua urusan di Akademi Seni Bela Diri ditangani dengan sangat penting. Dijamin tidak akan pernah ada kesalahan apapun dalam situasi Akademi Pencaksilat. Ngomong-ngomong, kalian berdua dewasa, nama Akademi Seni Bela Diri belum diputuskan. Aku ingin tahu apakah kalian berdua punya ide sekarang. Mata HR tiba-tiba menatap mereka berdua, tentu saja, terutama Lin Mo. Selain berkelahi dan berlatih bela diri, Murong Hai, pria bertubuh besar itu, kini punya hobi baru yaitu melihat anak-anak mengaguminya. Hanya ini, Lin Mo merenung selama beberapa detik sebelum berbicara. Sebut saja Akademi Seni Bela Diri masa depan, mata Kazuji berbinar. Masa depan aliansi seni bela diri, masa depan seni bela diri, nama yang bagus. Saat semua orang mengobrol dan tertawa, ponsel Lin Mo terus bergetar di kendaraan tempat beberapa orang datang. Di taman kecil di luar villa, Fang Hui melihat panggilan tak terjawab di ponselnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Oke, sekarang kamu bahkan tidak mau menjawab panggilan teleponku. Sepertinya keluarga Su kita benar-benar memelihara serigala bermata putih. Di villa, Zhao Biro berdiri di depan ambang jendela. Melihat ekspresi marah Fang Hui, ejekan di matanya menjadi semakin kuat. Tidak mudah bagi wanita dengan IQ seperti itu untuk mengendalikannya. Bahkan ketika Anda memanipulasinya, dia menganggap itu semua miliknya. Saat malam tiba, tamu tak terduga tiba-tiba datang keluar villa. Lei Shaoting, mengenakan setelan mahal, berdiri di depan pintu dengan senyum hangat di wajahnya. Fang Hui membuka pintu,
memandang Lei Shaoting dan berkata dengan bingung. "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, kan?" Lei Shaoting berkata kepada Fang Hui dengan senyuman di wajahnya. "Tuan Fang, saya Lei Shaoting dari keluarga Lei di Tiongkok." Mata Fang Hui berkilat kebingungan. Dia memang pernah mendengar tentang keluarga Lei di Huaguo. Itu juga keluarga teratas di Tiongkok. Mengapa mereka datang ke sini hari ini? Fang Hui mengingatnya dan menghela nafas lega setelah tidak ada yang menyinggung keluarga Lei. "Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Lei datang menemui saya." Fang Hui memandang Lei Shaoting dengan nada ramah di nadanya. "Keluarga Lei juga dianggap raksasa di Tiongkok. Jika bisa berteman dengan mereka pasti akan membantu saya." Fang Huilian bahkan tidak tahu bahwa Lei Shaoting dan Lin Mo memiliki konflik, meskipun mereka mengetahuinya. Dia mungkin akan meminta maaf kepada Lei Shaoting atas nama Lin Mo. Dengan senyum hangat di wajahnya, Lei Shaoting mengeluarkan kontrak dari tas di pelukannya. "Itu saja, Tuan Fang. Saya di sini kali ini karena keluarga Lei kami sangat optimis dengan teh pagi siamo Anda. Dan keluarga Lei memutuskan untuk berinvestasi 500 juta di teh pagi siamo. Bagaimana menurut Anda, Lei?" Shaoting menurunkan postur tubuhnya sangat rendah dan menyerahkan kontrak di tangannya kepada Fang Hui. 500 juta, Fang Hui mendengar kata-kata Lei Shaoting dan segera mengambil kontrak di tangannya dan melihatnya. Pihaknya melihat, dalam kontrak dengan jelas disebutkan dananya 500 juta, dan seluruhnya diserahkan kepada Fang Hui. Wajah Fang Hui menunjukkan kegembiraan yang mendalam. Dengan uang sebanyak itu, bisnis teh pagi siamo bisa menyebar dengan cepat. Perkembangan pesat dan penjualan juga dilakukan di kota-kota lain. "Tuan Lei, cepat masuk, di luar panas sekali. Jadi masuklah dan istirahat, seluruh." Sikap Fang Hui tampak seperti orang yang berbeda, katanya kepada Lei Shaoting. "Bukankah ini merepotkan?" Ekspresi malu muncul di wajah Lei Shaoting, dan dia ragu-ragu sejenak. "Oh, Tuan Lei, apa ketidaknyamanannya? Masuk dan minum teh sebelum pergi." Su Banxia meraih Lei Shaoting dengan antusias dan dengan paksa menariknya ke dalam rumah. "Kalau begitu, permisi," kata Lei Shaoting dengan ekspresi malu di wajahnya, dan Fang Hui menariknya ke dalam kamar, tepat pada waktunya untuk menatap mata Zhao Biro. Orang ini datang dengan niat buruk, wanita ini menyamar dengan sangat baik. Lei Shaoting memandang Zhao Biluo yang lemah dan tak berdaya, dengan air mata di pipinya, dan bertanya dengan ragu. "Tuan Fang, siapakah wanita asing berambut pirang dan bermata biru ini?" Wajah Fang Hui tiba-tiba membeku saat melihat Lei Shaoting tiba-tiba bertanya pada Zhao Biro yang sedang meringkuk di samping. Skandal keluarga tidak boleh dipublikasikan. Fang Hui tahu sesuatu tentang ini di dalam hatinya. Identitas Zhao Biro masih sangat memalukan, dan hal-hal yang tidak pernah disadari oleh Fang Hui tiba-tiba terlintas di benaknya. Bukankah Zhao Bielo mengatakan bahwa dia adalah penduduk pinggiran kota Panyang? Mengapa dia berambut pirang dan bermata biru? Ada jejak kebencian di mata Zhao Bielo, tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa lagi berdiam diri. Jika tidak peduli betapa murninya Fang Hui, dia mungkin akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ayah saya berasal dari negeri daun maple." Zhao Bielo berbicara lemah dengan suara yang tidak terdengar. "Ayahku dulunya adalah seorang pengusaha kaya di negeri daun maple. Kemudian, setelah dia bangkrut, dia datang ke kota Panyang dan bertemu ibuku." Kata-kata Zhao Biro membuat sedikit keraguan di mata Fang Hui menghilang. Pantas saja perkataan dan temperamen gadis ini terkesan terpelajar, sepertinya ayahnya lah yang mengajarinya. Zhao Bielo mengatakan ini dengan rasa kesal di dalam hatinya. Ada juga ekspresi kemarahan yang kuat di matanya saat melihat Lei Shaoting. Zhao Biro merasakannya saat Lei Shaoting masuk ke rumah untuk pertama kalinya. Orang ini pasti memiliki tujuan yang sama dengan dirinya. Dia awalnya berpikir bahwa Lei Shaoting akan menjadi sekutunya, tetapi bahkan jika itu tidak terjadi,
mereka berdua akan tetap berada di pemikiran yang sama. Tapi dia tidak menyangka Lei Shaoting akan menyerangnya ketika dia muncul. "Tuan Lei, silakan duduk dulu. Jangan khawatir tentang dia adalah wanita tunawisma." Fang Hui memandang Xiao Biro dan akhirnya menemukan alasan seperti itu. Lei Shaoting mengangguk dan perlahan mengambil kursi utama di sofa tengah. Fang Hui sedikit mengernyit, para tamu harus duduk di kedua sisi. Lei Shaoting muncul dan duduk di tengah, yang agak kasar. Namun mengingat kontrak 500 juta yang dibawa oleh Lei Shaoting, Fang Hui menekan ketidakpuasan batinnya. Fang Hui pergi untuk menuangkan teh, sementara Lei Shaoting melihat ke samping Xiao Biro. "Apa identitasmu?" Lei Shaoting tiba-tiba merendahkan suaranya dan berbisik kepada Xiao Biro. Xiao Biro melirik ke arah Fang Hui, yang sedang menuangkan teh dengan membelakangi mereka berdua di kejauhan. "Musuh Lin Mo," kata-kata Xiao Biluo membuat mata Lei Shaoting berbinar. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman, dan musuh Lin Mo secara alami bisa menjadi sekutunya. "Aliansi," Lei Shaoting mengucapkan dua kata ini secara langsung, menunggu jawaban Xiao Biluo. Xiao Biro ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Oke, yang paling penting sekarang adalah menghancurkan keluarga Lin Mo sepenuhnya. Jika Anda tidak bisa melawannya secara terbuka, maka Anda akan diam-diam memisahkan istrinya dan meninggalkannya tanpa kedamaian." "Tuan Muda Lei, minumlah teh." Pada saat ini, Fang Hui datang membawa secangkir teh dan meletakkannya di depan Lei Shaoting dengan senyuman di wajahnya. "Terima kasih, Tuan Fang." Fang Hui duduk di sofa lain di sebelah kiri Lei Shaoting. "Tuan Muda Lei, saya ingin tahu kapan 500 juta yuan akan tiba." Lei Shaoting menelan teh di mulutnya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Tuan Fang, uangnya pasti akan tiba sebelum jam 24 malam ini." Ketika Fang Hui mendengar kata-kata Lei Shaoting, dia merasa seperti diberi suntikan kepastian di dalam hatinya. Kontrak Lei Shaoting menyatakan bahwa investasi 500 juta akan diubah menjadi 5% saham dalam 3 tahun ke depan. Syarat ini bisa dikatakan tidak dipungut biaya. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Lei Shaoting akan tiba sebelum jam 12 malam ini membuat Fang Hui semakin bahagia. Tiba-tiba, pintu villa dibuka. Su Jiangong, mengenakan pakaian kasual, masuk dari pintu sambil membawa koper. Ketika dia melihat 3 orang di ruangan itu, Su Jiangong memasang ekspresi keheranan di wajahnya. "Sayang, siapa 2 orang ini?" Su Jiangong memandang Fang Hui, menunggu perkenalannya. "Su Tua, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Lei Shaoting dari keluarga Lei, Tuan Lei." Fang Hui berdiri, melambai kepada Su Jiangong, dan berkata kepada Lei Shaoting pada saat yang sama. "Tuan Lei, Anda juga kenal suami saya, Su Jiangong." Lei Shaoting berdiri dengan senyuman di wajahnya, mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Su Jiangong dan mengobrol. "Tuan Su, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Putri saya yang lain, Su Banxia, sangat terkenal pada saat itu. Dia adalah putri surga yang bangga." Lei Shaoting memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya. "Sayang sekali, ketika saya mengetahui tentang putri Anda, saya sudah menikah dengan Tuan Lin Mo. Tetapi Nona Su Banxia memang pasangan yang cocok untuk Tuan Lin Mo." Kepala utusan aliansi bela diri Zhenyu, petapa medis Tiongkok, guang kedua nama ini di luar imajinasi orang biasa. Belum lagi Tuan Lin Mo yang menggabungkan 2 posisi menjadi 1. Kata-kata Lei Shaoting membuat Su Jiangong tersenyum, artinya, "Tidak, Tuan Lei sangat sopan, putriku dan Lin Mo juga ditakdirkan untuk bersama. Bahkan jika Lin Mo tidak memiliki identitas ini, selama putriku menyukainya, kami pasti tidak akan menghentikannya." Keduanya mengobrol dan tertawa di sini, tetapi Su Jiangong tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Wajah Fang Hui berangsur-angsur menjadi gelap. "Lin Mo sangat hormat ketika dia menyajikan teh dan air di rumah kami.
tapi sekarang dia telah menjadi semacam utusan. Udara menjadi begitu besar sehingga kami, pasangan tua, tidak menganggapnya serius sama sekali. Fang Hui berkata dengan ekspresi aneh. Kata-kata itu membuat Su Jiangong terlihat sedikit tidak wajar, dan dia menoleh dan berbisik. "Mengapa kamu membicarakan hal ini sekarang?" Wajah Fang Hui tiba-tiba menunjukkan kemarahan ketika dia mendengar Su Jiangong berbicara tentang dirinya sendiri. "Su Jiangong, apa salahnya aku mengatakan yang sebenarnya? Mengapa kamu tidak membiarkan orang lain mengatakan yang sebenarnya?" Ketika Su Jiangong melihat bahwa Fang Hui mengabaikan orang luar saat ini, dia mulai bertengkar dengannya tanpa malu-malu. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek dan dia berkata pada Lei Shaoting, "Maaf, Tuan Lei, ada sedikit kesalahpahaman di rumah hari ini, jadi saya tidak bisa menghibur Anda. Saya pasti akan mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda lain kali." "Tidak, tidak, Tuan Su terlalu sopan. Kebetulan ada yang harus saya lakukan sebentar lagi. Selamat tinggal." Lei Shaoting tidak menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Dia berkata kepada Su Jiangong dan berbalik untuk pergi. Tapi ketika tidak ada yang bisa melihatnya, wajah Lei Shaoting menunjukkan ekspresi kebencian yang kuat. "Lin Mo, ketika kamu menghancurkan urusanku dan menghancurkan pernikahanku, kamu seharusnya sudah menebak apa yang terjadi hari ini." Setelah Lei Shaoting pergi, ekspresi Su Jiangong juga menjadi gelap. Dia memandang Fang Hui dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada orang luar di sini sekarang, dan kamu mengatakan itu kepada Lin Mo di depan orang luar. Apakah keluarga kita tidak memiliki wajah sama sekali?" Ketika Fang Hui mendengar teguran Su Jiangong, ekspresi keluhan muncul di wajahnya. "Su Jiangong, aku telah bekerja keras untuk keluarga Sumu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak bisa dibandingkan dengan Lin Mo, orang luar." "Tidak, maksudku," Su Jiangong memandang Fang Hui yang berteriak, dengan tatapan matanya, dia tampak tak berdaya dan ingin menjelaskan. Tapi Fang Hui tidak memberinya kesempatan, dengan cibiran di wajahnya. Dia mengarahkan jarinya ke Xiao Bilo, yang tidak ada di sampingnya, dan berteriak keras. "Su, apakah kamu tahu siapa dia? Kamu masih belum tahu bahwa putrimu ditipu oleh seseorang, kan?" Ekspresi Su Jiangong yang awalnya tidak berdaya tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Fang Hui. Suara itu berkata dengan mendesak kepada Fang Hui, "Apa katamu?" Melihat kegelisahan di wajah Su Jiangong, sebuah cibiran muncul di wajah Fang Hui. "Sekarang aku tahu aku cemas. Apa yang kamu pikirkan saat melatihku tadi?" Su Jiangong mengabaikan kata-kata Fang Hui, tetapi menatap ke pihak lain, menunggu jawabannya. Dia adalah seorang wanita yang berkembang di kota Panyang di Lin Mo entah sudah berapa lama. Bahkan sekarang aku tidak tahu apakah dia satu-satunya atau ada wanita lain di luar Lin Mo yang tidak kita ketahui, kata Fang Hui. "Putriku yang malang, Ban Xia, menikah dengan serigala bermata putih yang tidak berperasaan. Terima kasih kepada keluarga kami selalu baik padanya dan memberinya makanan dan minuman. Sekarang dia memiliki beberapa hak, itu dia, mereka melakukan ini pada kita. Bahkan Ban Xia pun menghilang sampai sekarang." Tidak ada air mata di sudut mata Fang Hui, tapi tangisan itu bergema di seluruh villa. "Masih belum ada berita tentang hilangnya putriku yang malang. Aku khawatir Lin Mo sudah lama melupakan Pinelia dan tidak peduli." Suara ratapan Fang Hui membuat Su Jiangong mengerutkan kening, bersama. "Berhentilah berdebat," raungan keras Su Jiangong membuat Fang Hui berhenti tanpa sadar. Saat berikutnya, terdengar ratapan yang lebih keras. "Su Jiangong, kamu hanya bisa kejam terhadap wanita, pria macam apa kamu? Putriku sedang diperkosa sekarang, dan kamu berteriak padaku, beraninya kamu pergi ke Lin Mo." Su Jiangong dipukuli oleh Fang Hui, wajahnya memerah karena marah. "Apakah Lin Mo menghubungimu? Apakah kamu yakin Lin Mo pasti selingkuh darimu? Kenapa aku tidak menghubungimu, tapi nomor telepon Lin Mo tidak bisa dihubungi sama sekali? Dan siapapun yang datang ke sini untuk bicaralah dengan Lin Mo tentang hal itu,
dia adalah wanitanya, mengapa kamu mencari masalah? Kata-kata Fang Hui membuat Su Jiangong berdiri di sana, bingung sejenak. Zhao Biro di pojok memperhatikan dua orang yang berdebat. Ada kenikmatan mendalam di matanya, jika bukan karena menjaga identitasnya dan tidak membeberkan kekurangan apapun. Saat ini, Zhao Bielo pasti akan melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat pertengkaran terjadi di rumah Lin Mo. Tiba-tiba, mata Su Jiangong beralih ke Zhao Biro di sudut. Apakah kamu yakin suamimu adalah Lin Mo? Jika kamu berbohong atau menyembunyikan sesuatu, maka aku pasti akan mengejarnya sampai akhir. Hukum juga akan menghukummu karena memfitnah reputasi orang lain. Kata-kata marah Su Jiangong membuat Kiao Biro langsung terkejut. Akhirnya, setelah ragu-ragu, dia berkata jujur, suamiku Lin Mo dan aku bertemu di pinggiran kota, dia sangat tampan dan baik hati saat itu. Kami segera mengembangkan perasaan setelah kami bertemu, dan kami menjadi suami istri. Tapi dia bilang padaku, istrinya sudah meninggal, tapi butuh waktu 3 tahun sebelum dia bisa mengajukan akta nikah. Dan dia sangat sibuk bekerja dan perlu sering bepergian, jadi dia hanya bisa mengunjungi saya sekali atau 2 kali seminggu. Kata-kata Zhao Biro persis sama dengan apa yang dikatakan Fang Hui saat itu, kata demi kata. Wajah Su Jiangong sangat jelek, tetapi dia tetap memutuskan bahwa Lin Mo tidak terlihat seperti orang yang suka menipu. Dan, Su Jiangong memandang Zhao Biluo dan membuat perbandingan. Penampilannya tidak sebanding dengan putrinya, apalagi sosoknya. Dan meski anak muda suka memainkan sesuatu yang istimewa, Ban Xia bukanlah orang yang kaku. Ada kemungkinan besar Lin Mo tidak akan ditolak. Jadi Su Jiangong memikirkannya lama sekali dan masih tidak tahu bagaimana Zhao Biro lebih baik dari putrinya. Saya tidak berpikir kita harus terlalu tegas tentang kecurangan Lin Mo. Kirim pesan ke Lin Mo dan minta dia kembali. Katakan saja, ada yang ingin kutanyakan padanya. Kata Su Jiangong kepada Fang dengan nada berat, kata Hui. Apalagi yang perlu kukatakan, dia bahkan tidak menjawab teleponku sekarang. Apa identitasnya sekarang? Apakah kita yang bisa meneleponnya kembali? Kapanpun kita mau, Lin Mo mungkin hanya sibuk, urusannya lebih baik dari kita, ada lebih dari 2. Su Jiangong mengusap alisnya karena sakit kepala dan berkata dengan sabar kepada Fang Hui. Sedangkan dia, aku akan menghubungi Presiden Aliansi Bela Diri dan memintanya membantu memeriksa semua informasi identitasnya. Jika semuanya benar, bahkan jika itu berarti memperjuangkan wajahku, aku juga harus mencari keadilan untuknya, putriku. Kata Su Jiangong sambil membawa koper di tangannya dan berjalan dengan lelah ke atas. Fang Hui melihat sosok Su Jiangong dan ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia tetap diam. Keesokan paginya, Su Jiangong, yang mandi pagi-pagi, berencana pergi mencari Wang Laosan. Minta dia untuk membantunya menyelidiki Zhao Biro, orang tak dikenal. Bibi Su, keponakan saya dulunya cuek dan nakal, dan bahkan membuat kesalahan besar, dalam beberapa bulan terakhir, keponakan saya berpikir dalam hatinya bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Makan itu seperti mengunyah waks, bahkan bermimpi di malam hari membuatku merasa bersalah sepanjang waktu. Sebuah suara muda terdengar dari bawah, dan Su Jiangong merasa sedikit familiar. Dia segera mengganti pakaiannya dan berjalan ke bawah. Benar saja, Fang Hui sedang duduk di kursi sambil sarapan. Di sebelah Fang Hui adalah Su Ming, yang tampak penuh hormat dan nadanya penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Mata Su Jiangong sedikit menyusut, kemarahan muncul di matanya. Ketika Su Ming menuangkan teh ke pakaian formalnya yang telah disiapkan dengan cermat dan upacara keluarga Su. Ingatkan diri Anda setiap saat. Su Jiangong berjalan lurus menuruni tangga dan menatap Su Ming dengan mata dingin. Tuan Su, Anda tidak diterima di sini, silakan pergi. Kembalilah ke keluarga Su Anda dan jadilah tuan muda Anda. Daku ini sangat kacau. Kata-kata Su Jiangong penuh dengan dingin.
perasaan tidak setuju dan penolakan. Senyuman di wajah Suming, yang berdiri di samping meja sarapan, tanpa disadari menegang. Kemarahan muncul di matanya, beraninya cabang dari tanah tandus seperti wilayah selatan memperlakukan keturunan langsung dari garis keturunan utamanya seperti ini. Kalau bukan karena fakta bahwa dia dikirim ke misi oleh ayahnya kali ini. Suming tidak ingin tinggal di sini sebentar. Paman, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan keponakanku. Aku minta maaf padamu. Aku hanya memintamu untuk tidak memasukkan masalah ini ke dalam hatimu. Anggap saja ini sebagai masa muda dan ketidaktahuan keponakanku. Nada bicara Suming penuh emosi. Hormat kami. Dia membungkuk 90 derajat langsung ke Su Jiangong. Dan dia tidak pernah bangun, seolah-olah dia tidak bisa bangun sampai dia bisa menunggu pengampunan Su Jiangong. Su Jiangong memandang Suming, yang membungkuk 90 derajat, dengan rasa jijik terpancar di matanya. Karena kamu ingin membungkuk, lakukan saja seperti ini dan jangan bergerak. Su Jiangong langsung datang ke meja sarapan dan duduk. Dia mengambil roti dan susu yang diletakkan di atas meja dan memakannya. Matanya sama sekali tidak menatap Suming, karena dia ingin menciptakan citra keponakan baik yang tiba-tiba terbangun. Lalu biarkan dia membungkuk seperti ini dan pergi kapanpun dia tidak bisa. Suming menunduk dengan ekspresi garang di wajahnya. Seorang pria yang ingin bergantung pada keluarga Su sebenarnya berani mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Dia seharusnya tidak menuangkan teh padanya sejak awal. Kita sebaiknya membakarnya sampai mati dengan air mendidih dan menyuruh seluruh keluarga menyingkirkannya. Tiba-tiba, Fang Hui yang sedang makan roti perlahan tiba-tiba berbicara. Oke, Xiao Ming, bagaimanapun juga, kamu masih muda dan memiliki beberapa perilaku memberontak, Bibi bisa mengerti. Selama kamu tidak menjadi serigala bermata putih yang belum dewasa di masa depan, itu akan baik-baik saja. Fang Hui kata-kata itu membuat Su Jiangong senang, alisnya berkerut. Tapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak berbicara. Fang Hui menarik kursi di sebelahnya dan berkata pada Suming. Baiklah Xiao Ming, ayo bangun, kita hanya ingin makan saja. Suming akhirnya bangun setelah mendengar kata-kata Fang Hui. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi penyesalan dan permintaan maaf. Paman, Bibi, terima kasih atas pengampunan kalian berdua. Keponakanku pasti akan memperlakukan kalian berdua sebagai saudara sejati mulai sekarang. Suming perlahan duduk di sebelah Fang Hui, nadanya penuh rasa terima kasih yang mendalam. Kemudian, seolah dia sangat ingin menjalin hubungan baik dengan mereka berdua, dia mulai membicarakan masalah keluarga. Bibi, kamu benar-benar terlihat lebih muda dan lebih cantik akhir-akhir ini. Suming tiba-tiba menatap Fang Hui, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku pikir kamu masih menawan sebelumnya, seolah-olah kamu berumur 30, tapi hari ini aku melihatmu. Jika kamu berdiri bersama Nona Bansia, seseorang yang tidak tahu akan mengira kalian berdua adalah saudara perempuan. Favorit wanita yang lebih tua adalah orang lain yang memuji saya karena muda dan cantik. Tidak ada seorang pun yang suka diberitahu bahwa mereka adalah seorang wanita tua. Benar saja, kata-kata Suming dengan cepat membangkitkan senyuman Fang Hui. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia berkata hehe. Xiao Ming, kamu tahu cara memuji orang, Bibi, umurku hampir 50 tahun ini. Belum lagi kita terlihat seperti saudara perempuan yang berdiri bersama Bansia. Senyum di wajah Suming tidak berkurang dan dia terus melanjutkan, memuji. Fang Hui tersenyum. Mata, kata Suming dengan marah. Nak, kamu tahu bagaimana membuatku bahagia dengan mengatakan ini. Hanya dalam beberapa kata, sikap Fang Hui terhadap Suming berubah. Su Jiangong, yang duduk di seberangnya, masih memasang wajah dingin dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, bibirnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Tuan Su melakukan perjalanan jauh dari Kyoto di Tiongkok kali ini ke Daku yang tidak ramah ini.
Tidakkah kamu hanya ingin datang dan berbicara dengan bibimu tentang kata-kata bujukanmu? Kata-kata Su Jiangong. Suasana di atas meja tiba-tiba menjadi berat lagi. Senyuman di wajah Su Ming sedikit dipaksakan, tapi dia masih berusaha keras untuk mempertahankannya. Paman, aku datang ke Daku kali ini karena aku merasa tidak nyaman, jadi aku datang ke sini untuk meminta maaf. Selain itu, aku sama sekali tidak ada artinya. Kata-kata Su Ming penuh keyakinan, dan terdengar seolah-olah itu benar. Su Jiangong, Xiao Ming datang jauh-jauh ke Daku, jadi lupakan saja jika kamu tidak menyapanya dengan senyuman. Mengapa kamu begitu dingin dan dingin? Kepada siapa kamu menunjukkan wajah baumu? Bahkan Fang Hui mulai menuduh saat ini, Su Jiangong salah. Su Jiangong mengerutkan kening, menekan amarahnya di dalam hatinya. Ada yang marah karena sikap Fang Hui berubah seperti ini. Su Ming datang ke villa untuk menimbulkan masalah. Fang Hui benar-benar melupakannya dan tidak peduli. Paman dan bibi, sebenarnya, ketika saya datang ke sini kali ini, saya terutama membawa barang bagus. Mata Su Jiangong tiba-tiba menjadi berat, dan matanya bersinar dengan tatapan tegas. Taring anak serigala Su Ming akhirnya terlihat. Masalahnya begini. Keponakanku tidak bisa tidur atau makan dengan nyenyak karena rasa bersalah di hatinya. Jadi aku pergi menemui ayah dan orang tuaku dan memohon, berharap bisa membantu paman dan bibiku. Di dalam akhirnya, setelah keponakanku memohon, sekarang, ayah dan kakekku menyetujui sesuatu. Fang Hui dan Su Jiangong keduanya tidak berkata apa-apa, menunggu Su Ming berbicara. Silsilah Anda dapat kembali ke silsilah utama keluarga Su di ibu kota, dan industri diet pengobatan keluarga Su akan digabungkan dengan teh pagi Siamo milik bibi. Keluarga Su akan menginvestasikan 1 miliar pada teh pagi Siamo. Dan bibi, kamu akan menjabat sebagai wakil ketua. Kakek akan menjabat sebagai ketua, tetapi dia tidak akan mengatur urusan internal grup. Kamu akan tetap menjadi penanggung jawab teh pagi Siamo. Dan bibi keluarga Su akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk perusahaan ini melakukan publisitas dan promosi. Berusaha menjadikan generasi baru teh pagi Siamo menjadi merek yang dikenal semua orang di Tiongkok. Bang, kentut, ini tidak mungkin. Su Jiangong menamparkan telapak tangannya tepat di atas meja. Dia naik dan menatap Su Ming dengan mata terbelah. Bubur kesehatan keluarga Su saat ini tidak memiliki daya saing sama sekali jika dibandingkan dengan teh pagi Siamo. Su Ming juga mengatakan sesuatu yang luar biasa tentang hal-hal baik yang datang dari kerja keras. Su Jiangong ingin memukulnya dengan keras. Keluarga Su sekarang ingin menikmati teh pagi akhir musim panas dengan hanya 1 miliar dan kesempatan untuk kembali ke keluarga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Su-nya adalah semacam istana tingkat tinggi? Saya pasti akan menyesal tidak pergi ke sana. Adapun pengangkatan Fang Hui sebagai wakil ketua pasca merger, Su Jiangong bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Setelah itu, saya tidak akan mengkhawatirkan urusan grup, semuanya akan diatur oleh Fang Hui. Namun kekuatan sebenarnya harus tetap berada di tangan keluarga Su. Saat itu, segalanya tidak akan diputuskan oleh mereka. Lei Shaoting dari keluarga Lei datang untuk berinvestasi 500 juta. Keluarga Su ingin membeli Siamo Morning Tea hanya dengan uang 2 kali lipat. Kodok ingin makan daging angsa. Angan-angan, senyuman di wajah Su Ming sulit dipertahankan, dan matanya penuh kesuraman. Keluarga Su telah menyerah, dan bahkan meminta diri mereka sendiri untuk datang bernegosiasi dengannya. Su Jiangong sebenarnya berani bersikap tidak sopan pada dirinya sendiri. Cabang Selatan berani berbicara kepadanya seperti ini. Apakah Anda benar-benar merasa bahwa Anda sekarang begitu unggul sehingga bisa setara dengan keluarga Su? Tiba-tiba, ada suasana membosankan di atas meja. Su Ming juga tahu bahwa berbicara pada saat ini mungkin memiliki efek sebaliknya. Su Jiangong juga duduk lagi, menatap Su Ming. Jika bukan karena sikapnya kali ini, dia akan selalu bertingkah seperti keponakan dan tidak memukul pria yang tersenyum itu. Jika tidak,
Su Jiangong akan meminta perusahaan pengelola properti untuk mengusirnya sekarang. Fang Hui yang sudah lama terdiam, tiba-tiba meletakkan roti di tangannya. Saya pikir bukan karena saya tidak setuju, tapi saya berjanjilah padanya, Fang Hui, apakah kamu benar-benar gila? Su Jiangong, yang baru saja duduk diam, berdiri lagi dan menghadap Fang Hui, bertanya dengan keras. Su Ming, yang duduk di sebelah Fang Hui, memancarkan kegembiraan di matanya. Selama Anda menangani masalah ini dengan sempurna, maka statusnya di keluarga Su bisa berkembang pesat. Memikirkannya, Su Ming melirik ke arah Su Jiangong di seberangnya. Orang tua ini hampir merusak barang bagusnya. Kemarahan muncul di matanya, menunggunya untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatan dalam keluarga Su. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuh orang tua Su Jiangong. Mata Su Ming juga menatap Fang Hui di sampingnya, dan dia terus mencibir di dalam hatinya. Apakah wanita bodoh seperti itu pantas mendapatkan formula obat sebaik teh pagi Siamo? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah keluarga Su mengakuisisi Siamo Morning Tea, dia masih bisa menjadi wakil ketua dewan dengan aman? Ketika merger dan akuisisi selesai, Su akan melakukan hal pertama setelah menjadi ketua. Keluarkan saja wanita bodoh ini dari grup secara langsung. Fang Hui menghadapi pertanyaan Su Jiangong dengan cibiran di wajahnya. Kenapa, sekarang putriku hilang dan tidak dapat ditemukan? Bahkan hubungan dengan keluarga Su telah terputus. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi penyendiri? Kata-kata sinis Fang Hui membuat Su Jiangong tersipu dan lehernya menjadi merah, tebal, dan wajahnya membiru dan merah. Su Jiangong menggoyangkan jarinya dengan marah dan dengan marah berteriak pada Fang Hui. Fang Hui, kamu bingung, Pak? Fang Hui menamparkan meja dan berdiri. Su Jiangong, apakah kamu berpikiran sempit? Keluargaku telah melakukan beberapa hal yang salah, dan kamu masih harus mengkhawatirkannya. Su Jiangong, jika kamu ingin menjadi pria kesepian tanpa teman dalam hidupmu, pergi saja pergilah, serigala bermata putih itu. Kata-kata Fang Hui membuat mata Su Jiangong terlihat tidak percaya. Dia tidak menyangka Fang Hui akan benar-benar memaafkan keluarga Su atas perilaku asli mereka, ketika mereka menipu formula diet obat dan membuka toko diet obat terlebih dahulu. Apakah Anda melupakannya? Jika Lin Mo tidak menemukan seseorang dari belakang untuk membantu, apakah teh pagi Siamo akan tersedia sekarang? Su Jiangong, perhatikan kamu. Kata-kata seperti itu, saya adalah ketua teh pagi Siamo.